A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baiklah, di video ini saya akan menyampaikan materi. Tapi sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkan, nama saya Rangga Apriyadi dari Prodi Studi Agama semester 1 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah atau FUAD, mata kuliah pengantar studi agama. Judul materi yang akan saya sampaikan adalah studi agama di dunia Islam. Dosen pengempu Bapak Dr. Samsul Hidayat MA. Jadi langsung ke materi, yaitu munculnya ilmu perbandingan agama atau studi agama dalam Islam ini ditandai dengan beberapa faktor, yaitu munculnya tokoh-tokoh seperti Ibnu Hazm Andalusi yang wafat pada tahun 1013 Masehi, yang kedua Asas Khastani yang wafat pada tahun 1153 Masehi, dan yang ketiga adalah Abu Rayhan Al-Biruni yang wafat pada tahun 1048 Masehi. Jadi yang pertama adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi. Jadi beliau merupakan tokoh ilmu perbandingan agama dengan karangannya yang berjudul Fasi fil Milal wal Ahwa wan Nihal. Jadi Ibnu Hazm menjelaskan di dalam bukunya itu tentang pembagian Kristen menjadi dua golongan, yaitu golongan politesis dan golongan yang masih berpegang teguh dengan ajarannya. Golongan politesis adalah golongan yaitu mereka yang ajarannya telah diselewengkan oleh Yahudi dan kaum mereka sendiri. Jadi selain itu, Ibnu Hazm mengungkapkan terdapat 78 pasal dalam kitab Injil yang saling bertentangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kitab Injil bukanlah berasal dari wahyu. Jadi tentang penelitian pandangan-pandangan Ibnu Hazm yang dituangkan dalam karya tulis atau bukunya yang berjudul Al-Fas fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa An-Nihal tadi, bertujuan yang pertama mengambil pelajaran bagi perkembangan dan pemikiran dialog antar agama dari salah satu pribadi yang menonjol dalam sejarah agama Islam di Andalusia pada waktu itu, dan memahami gagasan Ibnu Hazm tentang agama-agama demi mencari alternatif tentang suatu metode studi agama atau serta menambah informasi dalam memperkaya teori dalam dialog antar agama. Jadi dalam buku ini metode yang digunakan beliau adalah metode kualitatif yang diarahkan kepada eksplorasi kajian pustaka dan menganalisis karya tulis serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengannya. Jadi literatur yang ditulis oleh tokoh ini, yaitu tokoh Ibnu Hazm, terutama karyanya yang berjudul Al-Fasi Al-Milal wal Ahwa wan An-Nihal ini dipilih oleh peneliti sebagai data yang primer. Karena alasannya yaitu buku ini memuat pandangan-pandangan Ibnu Hazm tentang agama-agama besar di dunia yang meliputi agama Yahudi, Nasrani, dan agama Islam. Jadi buku-buku karangan Ibnu Hazm ini sangatlah penting daripada buku yang dikarang lainnya yang ditulis para cendekiawan tentang penulisan, dan pandangan ditempatkan sebagai data yang sekunder. Di analisis data-data yang sesuai sifat karakteristik masalah teliti adalah analisis historis dan analisis isi yang bersumberkan dari hasil eksplorasi data kepustakaan.
Analisis historis merupakan yang dipilih penulis untuk melakukan analisis terhadap penemuan apa saja yang terjadi pada masa lalu, baik itu berupa hasil laporan maupun hasil rekaman. Jadi pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm tadi dipengaruhi dan tidak terlepas dari kondisi sosial politik yang berkembang pada saat itu. Sebagai penganut tekstualisme atau yang dikenal dengan nama Zariyah yang gigih, dia menempatkan epistemologi tekstualitis sebagai metode utama studi agama untuk menguji klaim kebenaran agama, yaitu dengan mempelajari langsung kitab suci Islam, Kristen, dan Yahudi. Dia mempelajari dan menganalisis secara kritis, membandingkan kitab-kitab suci tersebut secara lahiriah, dan mengambil kesimpulan berdasarkan bentuk lahiriah teks-teks kitab suci sebagai sumber utama yang memiliki otoritas tertinggi dalam agama. Jadi ilmu perbandingan agama dalam Islam selanjutnya dikembangkan oleh seorang teolog terkemuka yang bernama As-Sarastani yang telah mendapatkan apresiasi besar dari timur maupun di barat. Jadi beliau telah berhasil merekam sejarah panjang pemikiran para filosof, teolog, ahli hikmah termasyhur dan penjuru dunia serta berbagai bentuk agama, kepercayaan, sekte lainnya di luar Islam di dalam sebuah buku yang berjudul Al-Milal wal Al-Nihal. Jadi secara umum kitab Al-Milal wal Al-Nihal ini terdiri dari 2 volume, yaitu yang pertama adalah volume membahas tentang konsep umat Islam atau Ahlul Kitab dan Ahlul Kitab yang dianggap syubhat. Adapun umat Islam terdiri dari mazhab kalam seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Hawarij, dan seterusnya. Ahlul Kitab terdiri dari pembahasan umat Nasrani dan Yahudi. Jadi sementara itu bab ketiga membahas golongan Majusi dan Zoroaster. Jadi volume yang kedua adalah secara historis yang membahas tentang fenomena keagamaan lampau, artinya dari masa lalu dalam 4 bab. Adapun pertama mendiskusikan golongan ahlu al-ahwa yang terdiri dari sabi'ah, ruhaniyah, dan seterusnya. Dan bab kedua membahas tentang kondisi filsafat dari Yunani hingga era filsuf Muslim. Bab ketiga membahas tentang tradisi agama Arab Jahiliyah. Diakhiri dengan bab yang mendiskusikan agama-agama yang berkembang di India dan di Asia Timur. Jadi Al-Milal ini bukanlah produk baru yang menelusuri sejak sekte, agama, dan kepercayaan dunia sebelum Asyastani. Jadi sudah banyak pengarang dan yang menuliskan hal serupa, namun tentu selalu ada yang berbeda antara penulisan yang satu dengan yang lainnya. Jika diinterpretasi secara berurutan berdasarkan waktu penulisan, setidaknya ada 3 kitab yang saling berkaitan, yaitu Makalat al-Islamiyah wa Ihlal al-Musallin karangan Abu Hasan Ali bin Ismail Asy'ari, Al-Faruq Bain al-Firaq karya Abu Mashhur Al-Qahir bin Tahir Al-Baghdadi, dan Fasi Al-Milal wal Ahwa wa An-Nihal yang ditulis oleh Ali bin Ibnu Hazm al-Andalusi pada tahun 440 Hijriah atau 1048 Masehi. Jadi ulasan-ulasan penting dalam Al-Milal wa Nihal dijabarkan dalam 5 pendahuluan, seperti pembahasan mengenai kilas balik secara munculnya beralih perbedaan dan polemik di alam semesta, dan awal mula perselisihan terjadi di kalangan umat Islam. Selain itu, perincian tentang sekte dan agama dikupas berdasarkan klarifikasi secara cermat.
Jadi beliau ini meneliti untuk bertujuan melacak akar sejarah munculnya ilmu perbandingan agama di dunia Islam dan memperkenalkan halayak publik, terutama memperhatikan masalah agama-agama. Beberapa tokoh yang telah berjasa merintis ilmu perbandingan agama sekaligus mengembangkan wacana toleransi dan pluralitas keberagaman dengan mengurangi beberapa metode pendekatan dalam studi agama-agama, terutama yang dilakukan Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Fasal dan Asy-Syahrastani dalam kitabnya Al-Milal wal Al-Nihal. Jadi akan diupayakan sebuah pendekatan alternatif dengan melihat relevansinya dengan kehidupan keberagaman yang modern dan pada masa sekarang. Jadi secara teoritis, kajian perbandingan agama dalam penelitian ini akan memberikan kita pengetahuan yang ilmiah tentang agama-agama umat manusia yang hidup pada masa yang lalu dengan yang hidup pada masa sekarang, baik yang berkenaan dengan persamaan-persamaannya maupun yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaannya. Jadi kajian ilmiah terhadap agama-agama akan memperluas cakrawala dan wawasan seorang tentang agama-agama lain, sehingga pemahaman terhadap agama lain tidak lagi didasarkan pada prasangka. Jadi Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Fasil dalam dan Al-Syahrastani dalam Al-Milal wa An-Nihal akan diupayakan pendekatan alternatif dengan melihat relevansinya. Dan yang terakhir adalah tokoh yang ketiga, yaitu Al-Biruni, lahir pada tanggal 5 September tahun 973 Masehi atau 362 Hijriah di sebuah tempat yang bernama Hawaranzmi, Turkmenistan atau Kipa di kawasan Danau Aral di Asia Tengah yang pada masa itu terletak dalam Kekaisaran Persia. Jadi ia merupakan seorang matematikawan Persia, astronom fisikawan, sarjana, penulis ensiklopedia, filsuf, pengembara, sejarawan, ahli farmasi, dan guru. Jadi ia juga seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi selama perjalanannya sampai dengan tahun 1048, Al-Biruni ini banyak menghasilkan karya tulis, tetapi hanya sekitar 200 buku yang dapat diketahui. Di antaranya adalah buku Tarik Al-Hindi atas sejarah India sebagai karya pertama dan terbaik yang pernah ditulisnya sejarah sarjana Muslim tentang India. Kemudian buku yang kedua adalah Tafhim li Awal Al-Sina'atu Al-Tanjim yang mengupas tentang ilmu geometri, aritmetika, dan astrologi. Sedangkan khusus astronomi, Al-Biruni menulis buku Al-Qanon, Al-Mas'udi, Al-Fil Al-Haiwah, wa Al-Nujum, yaitu teori tentang perbintangan. Jadi buku-buku perkembangan ini hanya bersifat apologis, yaitu jawaban atau atas kritik Kristen terhadap Islam, sebagai Ahmad Hasan Haji Al-Qurafi yang menulis tentang Al-Ajwibah, Al-Fikrah, Al-As'ilah, Al-Fajirah. Jadi kitab ini berisi tentang jawaban atas buku yang dikarang oleh uskup dari Sidon dengan judul Risalah ila Ahad al-Muslim. Lalu Muhammad Abduh menulis buku Al-Islam wa Al-Nasraniyah wa Al-Ilmi wal Amadaniyah sebagai jawaban terhadap tulisan-tulisan dalam Al-Jami'ah. Jadi terdapat dua faktor yang menyebabkan ilmu perbandingan agama kurang berkembang dalam Islam, yaitu yang pertama adalah sedikitnya literatur-literatur orasinil yang berasal dari penelitian dan pengkajian langsung terhadap agama,
Jadi yang kedua yaitu kurangnya perhatian agama Islam terhadap ilmu-ilmu yang bersifat empiritis dan lebih mementingkan ilmu yang bersifat teologis seperti tauhid, fikih, ilmu kalam, tasawuf dan ulumul hadis. Baiklah, sekian video dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.